Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Kita hari ini akan memasuki topik satu ya dari seri webinar mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ya dengan Smart Apps Creator. Nah, hari ini adalah topik yang pertama ya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan senior consultant ya dari Inovasi Semesta Ilmu, Inosi, dan juga sebagai SAC Principal di Indonesia ya. Email saya adalah haitan.rachman@inosi.co.id, website adalah inosi.co.id. Bidang yang kami dalami sampai sekarang yaitu bidang knowledge management, innovation management ya, balance scorecard, inkubator bisnis teknologi, startup development, juga internet business, e-learning, e-government, multimedia solution, information technology, dan sistem analysis and design. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kami terus diperbarui ya, diupdate terus ya, yang kami terus dalami sampai sekarang. Nah, kenapa kami ini membuat seri webinar ini? Jadi ada 4 alasan ya, yaitu telah banyaknya yang mempelajari Smart Apps Creator dan juga mengembangkan aplikasi mobile multimedia interaktif ya. Apakah bahan ajar, kemudian game edukasi di Indonesia ini. Jadi telah banyak yang mempelajari SAC. Kami pernah memberikan webinar ya, yang ikut pesertanya bisa sampai 1000 gitu ya, pakai Zoom 1000. Jadi artinya sudah banyak. Begitupun yang download SAC begitu banyak ya. Yang berlisensi juga banyak ya. Jadi Kementerian Pendidikan juga telah banyak menyebarkan lisensinya ya. Juga mereka juga mengajarkan. Jadi alasannya telah banyak yang mempelajari SAC. Nah, kedua, telah banyak tool atau layanan lain ya yang seperti PowerPoint ya, Canva, belum lagi Prepik dan seterusnya, itu yang akan membuat aplikasi SAC itu sangat menarik. Jadi yang bukan latar belakang desain, tentu hasil aplikasinya akan menarik, sangat menarik sekali. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah sekarang ini telah melimpah web service, betul-betul melimpah ya. Ada YouTube, Google Form, Google Drive, Microsoft Form dan seterusnya. Dan ini semua ya, web service ini dapat diintegrasikan dengan SAC sehingga fitur aplikasi SAC-nya sendiri menjadi sangat profesional. Jadi sangat luar biasa lah ya. Nah, ini di samping sebenarnya memungkinkan kita mengembangkan web service sendiri. Nah, ini khusus kalangan programmer ya atau developer yang mau menginginkan mengembangkan web service yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Dan yang keempat ya, ini karena telah munculnya ChatGPT. Jadi ChatGPT adalah salah satu kenapa kami segera membuat webinar, seri webinar sekarang ini. Dan diarahkan bukan lagi membuat SAC, tapi mengarahkan kepada program yang lebih strategis ya. Dan akan melibatkan banyak orang. Jadi ChatGPT ini adalah salah satu layanan atau aplikasi ya, berbasis artificial intelligence, ini benar-benar akan memberikan pengaruh besar di Indonesia. Benar-benar akan memberikan pengaruh besar. Kami sudah dikontak, misalkan ada satu sekolah menginginkan diajarkan tentang ChatGPT kepada guru-guru gitu ya. Ada juga dari bank ya. Bagaimana mereka menggali ChatGPT untuk diterapkan atau menggali pengetahuannya yang dimasukkan ke dalam sistem knowledge management ya. Jadi ini jelas akan berpengaruh. Nah, karena 4 alasan inilah akhirnya kami membuat satu webinar dan kami buat hanya 3 ya. 3 topik saja. Mudah-mudahan dengan begitu terbentuk pusat pengetahuannya dan akhirnya terus berguling dan akhirnya bisa dikembangkan di setiap daerah ya. 3 topik seri webinar kita ini adalah mengembangkan sekolah-sekolah pusat pengetahuan
ya, berbasis mobile multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Nah, kenapa kami pilih Smart Apps Creator? Nanti Bapak Ibu sekalian akan memahami tentang sebuah framework. Salah satu yang di dalam SAC itu yaitu web service. Ya. Jadi web service ini betul-betul luar biasa. Dulu kami hanya membayangkan bahwa SAC hanya tentang audio, teks, ya, tentang interaktif objek dan seterusnya. Ternyata memang banyak layanan web sekarang ini memang dirancang untuk bisa diintegrasikan dengan macam-macam aplikasi. Salah satunya dengan SAC. Yang kedua adalah bagaimana peran sekolah dan universitas, yaitu perguruan tinggi, sebagai pusat pengetahuan mengembangkan mobile multimedia interaktif. Jadi bagaimana terjadinya interaksi atau kerjasama antara sekolah dan perguruan tinggi. Nah, nanti ini akan dibahas minggu depan. Kemudian mengembangkan masjid, madrasah, pesantren sebagai pusat pengetahuan. Nanti dibahas juga kenapa kita harus mengembangkan itu. Ya. Jadi 3 topik ini kami pandang bahwa cukup memadai. Sebenarnya bisa saja kita kembangkan pusat pengetahuan berbasis multimedia di pemerintahan, dan itu pasti terjadi. Ya. Itu pasti terjadi. Di perusahaan juga pasti terjadi. Nah, tapi kami akan fokuskan hanya di seri webinarnya di topik ini. Ya. Nah, sekarang kami akan masuk ya tentang topik yang pertama, yaitu mengembangkan sekolah-sekolah pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Ya. Jadi beberapa bahannya sebenarnya kami telah berikan tahun lalu, ya. Seperti membuat portal directory mobile apps itu sudah kami berikan, ya. Dan kami buka di-sharekan di situs kami sendiri. Ya. Nah, sasaran peserta di webinar ini adalah kepala sekolah, ya, guru, kepala dinas, ya, ketua yayasan, ketua program, dosen, perguruan tinggi, bahkan BUMN, BUMD, bank, swasta, dan siapa saja ya, yang berkeinginan mengembangkan sekolah-sekolah menjadi pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Jadi webinar ini bukan hanya untuk kalangan guru. Ya. Jadi kita akan stakeholdernya akan sangat banyak, sehingga ini menjadi bahasan program yang sangat strategis ya ke depannya. Nah, sehingga nanti kami sendiri akan banyak membuka ya, berkaitan dengan topik ini. Isi dari webinar topik sekarang yaitu tentang pengguna dan pengembangan aplikasi dengan SAC. Jadi kami akan jelaskan pengguna dan juga pengembangan aplikasi SAC. Kemudian kami akan tunjukkan tentang pengantar framework. Ada sebagiannya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengetahui, tapi ada yang sebenarnya harus kita perhatikan. Bisa jadi ada satu mahasiswa atau perguruan tinggi yang dia akan tahu bagaimana mengembangkan web service. Ya. Jadi ini satu kesempatan. Ya. Kemudian mengembangkan sekolah-sekolah pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan SAC. Di sini nanti akan dibahas berkaitan dengan stakeholder, tahapan, dan seterusnya. Jadi program ini sebetulnya bukan program satu sekolah saja ya. Jadi hanya kepala sekolah yang memikirkan, tidak. Tapi harus memadukan murid, siswa, ya, siswa, orang tua, pemerintah, bahkan perusahaan, ya, komunitas di daerah. Karena ini benar-benar untuk menumbuhkan pusat pengetahuan tadi. Sebenarnya kalau kita cerita pusat pengetahuan, konsepnya sebenarnya sudah dibahas sekitar mungkin 15 tahun yang lalu, ya, atau 20 tahun yang lalu. Jadi topik idenya adalah sebenarnya kita nih sebenarnya akan memasuki era pengetahuan, ya, knowledge era, atau knowledge worker. Ya. Kita itu sebenarnya masuk ke sana. Ya. Nah, sebenarnya ini pusat pengetahuan itu sudah bahasan lama ya. Ketika kami di Malaysia sudah banyak sering untuk membicarakan tentang pusat pengetahuan ini. Nah, kami ingin menjelaskan sekarang pengguna dan pengembangan aplikasi SAC. Siapa saja penggunanya sekarang ini? Ini adalah beberapa customer SAC ya. Jadi ada Pusdatin, Kementerian Pendidikan. Mereka banyak memberikan pelatihan-pelatihan untuk SAC
bahkan membeli lisensi kemudian disebarkan ke beberapa guru ya. Dan itu cukup banyak ya. Meskipun secara rasio untuk sekolah di Indonesia sangat kecil itu ya. Nah, tetapi sudah ya. Kemudian ada mobile edukasi ya. Itu yang ada di, kalau tidak salah di Jawa Tengah itu ya. Bahkan dia datang langsung ke tempat kami gitu. Balai Pengembangan Multimedia di sana. Kemudian dulu ada satu lembaga ya, P4TK TK, kemudian dan PLB Kemdikbud juga menjadi penggunanya ya. Nah, kemudian ada lembaga penjaminan mutu LPMP Kemdikbud, kemudian sekolah, madrasah, perguruan tinggi ya. UPI Sumedang itu serius sekali ya. Nanti kami jelaskan kegiatan UPI Sumedang ya. Kemudian pribadi, ada guru, ada dosen, mahasiswa, ada ASN, ada trainer. Jadi pengguna Smart Apps Creator ini sudah sangat banyak. Ya, cukup banyak ya. Nah, sehingga kami perlu mengangkat topik yang lebih sangat strategis ya. Jadi dampaknya ada panjang. Jadi bukan jangka pendek tapi panjang, sehingga melibatkan stakeholder yang cukup banyak gitu. Ini satu kegiatan yang dibuat UPI Sumedang ya. Ya, kami sudah melihat beberapa hasil karya dari mahasiswa yang memang ditujukan untuk kalangan guru atau kalangan sekolah SD ya. Jadi mereka prodinya yaitu prodi guru SD gitu mengadakan webinar ya. Dan saat itu kami datang gitu. Jadi kami diundang webinar untuk memberikan pandangannya. Jadi mereka sangat serius untuk bisa menjadi pusat pelatihan untuk kalangan guru SD ya, sekolah-sekolah SD di Sumedang. Bahkan saat itu datang dari bank ya, juga datang dari kepala dinasnya ya di Sumedang. Jadi ini cukup menarik. Kemudian ada kegiatan multimedia SAC juga di Universitas Negeri Makassar ya. Nah, jadi mereka membuat aplikasi. Jadi dulu mereka menggunakan seperti Flash, Adobe dan seterusnya ya. Itu sangat sulit gitu. Nah, tapi dengan adanya SAC, cara berpikir berubah. Yang terpenting adalah strukturnya. Struktur dari materinya, struktur kontennya, pengetahuannya, dan juga interaksinya. Jadi itu kuncinya. Nah, sehingga mereka sangat antusias ya. Nah, jadi hasil-hasil karyanya ada yang di-sharekan ke kami juga. Mungkin ini banyak sekali ya. Malah kami dorong agar mereka menjadi satu pusat pengetahuan di mana bisa belajar kalangan guru SD atau siapa saja ke laboratorium mereka. Ini hasil pengembangannya dan bahan tentang materi pengembangan ini oleh kalangan guru yang membuatnya juga di-sharekan. Di samping kami membuat untuk kalangan mahasiswa juga ya, profesional juga di-sharekan ya. Jadi ini bisa didalami bagaimana kalangan guru bisa mengembangkan aplikasi. Di saat itu kami mengajarkan saat itu belum ada Canva ya. Jadi betul-betul mereka aja kreatif gitu. Silakan untuk mempelajari Prepik dan seterusnya. Tapi dengan adanya Canva sebenarnya pembuatan aplikasi akan lebih cepat ya. Jadi kita akan sangat berbeda ya. Nah, di sini perubahan-perubahan ini tentunya harus dibuatkan satu program yang lebih panjang ya. Sehingga terbentuk gitu ya sekolah-sekolah yaitu berbasis pengetahuan tadi ya. Nah, kami tunjukkan sekarang tentang framework SAC ya. Jadi kami ini kan banyak membandingkan bermacam frameworknya. Ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal. Mereka juga sama sudah bisa menerima layanan web service dari layanan lain. Tapi kan mereka full semuanya berbasis internet ya. Dan itu memerlukan teknologi atau keterampilan tersendiri ya, keterampilan upload dan seterusnya ya, utamanya tentang setting server ya. Di SAC ini kuncinya adalah cara berpikir yang berbeda. Jadi kalau dulu membuat aplikasi Android ya atau iOS atau ke HTML atau desktop, tentunya cara berpikirnya ada programming atau coding ya. Nah, dengan adanya SAC, mulai cara berpikirnya berbeda. Tidak lagi coding ya, karena SAC memang no programming, no code ya. Nah, ya, juga dia hanya berorientasi pada konten, interaksi dan animasi di sana saja. Nah, sebenarnya ketika kami mengangkat SAC,
kami sering mengungkap dua tema yang sekarang ini booming di dunia programming, yaitu no code ya. No code itu SAC itu no code tanpa programming. Satu lagi low code. Low code itu programmingnya sangat sedikit. Sehingga nanti jangan heran orang-orang yang membuat aplikasi misalnya bisnis untuk keuangan bisa-bisa jadi orang akuntan ya, bukan orang programming. Nah, jadi ini betul-betul terjadi perubahan besar ya di dalam dunia bagaimana membuat aplikasi. Nah, SAC adalah salah satunya. Tapi dia konsepnya no code. Jadi bukan no code, no code gitu. Ini diterapkan banyak ya, banyak lapisan yang bisa dikembangkan di dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis ya, pribadi. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan untuk solusi pribadi, bisa saja SAC dipakai ya. Ya, untuk kalangan artis atau pejabat-pejabat yang ingin punya profile dan seterusnya ya. Tapi pada intinya diterapkan untuk pendidikan ya, untuk game, kalangan mahasiswa. Dan sekarang ini banyak Pak yang kontak dia mengambil tugas akhir ya, menggunakan SAC. Ya. Dengan adanya topik yang kami buat sekarang ini, tentunya satu ketika bahasan-bahasannya akan meningkat. Jadi bahasan-bahasannya akan meningkat, penggunaan penggunaan SAC ini ya. Nah, penggunaan SAC ini. Kemudian di pemerintahan juga bisa diterapkan SAC ya. Pemerintahan daerah, dinas, kecamatan, desa, apalagi sekarang destinasi wisata tumbuh luar biasa. Jadi ini peluang tersendiri. Sehingga kenapa kami dorong sampai ada pusat pengetahuan berbasis multimedia itu? Siapa tahu dia mungkin sekolah, mungkin juga komunitas, mungkin perguruan tinggi bisa mendukung pertumbuhan daerahnya sendiri. Ya. Jadi ini multimedia ini tidak bisa ditolak. Ya. Kemudian penerapan SAC sendiri sangat luas ya. Ada pelatihan, game edukasi, marketing, ya, real estate, event, ya, perkawinan, city tour, ya, company, produk personal profile dan seterusnya. Jadi banyak sekali penerapan dari SAC ya, untuk mengembangkan mobile multimedia interaktif. Nah, di sini yang akan ingin kami tunjukkan ya. Kalau misalnya kita membahas Smart Apps Creator, aplikasi Smart Apps Creator, tentunya tidak akan lepas dengan teks ya. Akan ada teks. Tidak mungkin tidak ada teks ya. Ada teks, ada image, audio, ada video, bahkan YouTube ya. Ada animation ya, ada PDF. Jadi PDF yang diimport ke SAC mungkin ya. Atau link PDF-nya sendiri, tapi yang dimaksud adalah yang importnya ke SAC dari PDF. Itu memungkinkan kita membuat multimedia e-book. Jadi e-book yang ada unsur multimedia. Bukan PDF. Kalau PDF biasa kan tidak ada multimedianya, video tidak bisa di situ. Nah, ini bisa dimasukkan. Kita bisa merancang bagaimana e-booknya jadi e-book multimedia. Itu sangat beda. Jadi e-book multimedia sangat beda dengan e-book PDF, sangat beda sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah ngoprek tentang e-book ya, dulu ada yang namanya e-book multimedia itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sana akan bisa tahu tentang e-book multimedia ya. Kemudian ada interaksi objek ya. Nah, ini adalah sebetulnya dasar-dasar yang ada di HTML di SAC-nya sendiri yang ini. Nah, tetapi di SAC sebenarnya ada dua hal yang sebenarnya sangat menarik dan ini memungkinkan terbuka. Satu adalah HTML, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan satu halaman, tapi di dalamnya ada beberapa halaman, ya, dan dalam bentuk teks, bahkan ada video, ada YouTube dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan HTML, ya. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian bisa mulai mempelajari tentang web service. Nah, yang akan menjadi pertumbuhan sangat menarik di SAC, kalau ini adalah standar ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai keahlian video editing, jelas SAC-nya akan menarik ya. Jadi buat video editing kan sekarang ini sudah mulai banyak template-templatenya. Misalnya untuk introduction itu bagus-bagus. Itu bisa di-generate dan dimasukkan ke SAC sehingga aplikasinya sangat menarik ya.
video editingnya sudah ada banyak sekali ya, video editing sekarang ya, Filmora, Mopapi dan seterusnya. Kemudian Canva juga sama ya, nah ya di sini yang sebenarnya akan jadi peluang bagi semua orang ya. HTML kami sudah coba, tidak semua authoring HTML yang bisa dimasukkan. Jadi ada beberapa kita harus tahu kalau sudah cerita HTML itu harus tahu codingnya. Nah, ini mungkin bagi orang sebagian ini ya, mungkin yang programming itu silakan saja. Dulu ada guru yang karena dia paham tentang PHP, dimasukkan aplikasi sekolahnya ke dalam aplikasi SAC ya. Itu dimasukkan, benar-benar dimasukkan. Nah, itu lain itu ya. Jadi itu punya keahlian programming, kita tidak sentuh. Nah, tetapi yang di web service ini benar-benar booming ini. Semua perusahaan besar, kecil, semua bersaing di sini. Benar-benar bersaing. Yang namanya survei, ya, aplikasi survei, testing, ya, itu banyak sekali itu ya. Ada Quizzes, ada Microsoft Form, ada Google Form, belum lagi ada Zoho Form, wah banyak sekali. Nah, kami sendiri sudah mulai memikirkan untuk bisa membuat aplikasi yang khusus web service. Ya. Jadi dengan memperhatikan web service, aplikasi yang kita buat di SAC itu akan sangat berbeda. Jadi interaktifnya sangat berbeda sekali. Cara berpikir bisa berubah kita. Apakah kita masukkan misalnya aplikasi SAC ke dalam ke dalam Moodle gitu, LMS-nya, Moodle, aplikasi LMS, Moodle ya untuk e-learning, atau terbalik ya. Lisensi service dari Moodle ya, LMS-nya itu dimasukkan ke SAC. Jadi itu sangat beda tuh pendekatan itu. Nah, jadi ini framework yang perlu digali dan sering didiskusikan kalau kita punya pusat pengetahuan tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Ini web service ini betul-betul banyak ya. Bahkan sudah ada orang yang mengembangkan misalkan tentang video conversation live chat ya, seperti Zoom. Jadi bayangkan aplikasinya si SAC yang nggak punya aplikasi video seperti Zoom, ada satu layanan web service yang diintegrasikan dengan SAC karena ada layanan ini. Jadi bisa dibayangkan. Atau bahkan chatting. Bahkan yang misalnya seperti chatbot, seperti ChatGPT, itu bisa dimasukkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu saja bagaimana cara menyusun pertanyaan dan terstruktur, itu si chatbotnya bisa dimasukkan, ya ChatGPT-nya masukkan ke si SAC. Itu bisa dipergunakan secara khusus. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, memang perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor yang bermain di web service ini semua bersaing. Ini menjadi sebuah tantangan karena hampir semuanya bukan punya kita. Apalagi seperti YouTube ya. YouTube ini lebih rumit lagi ini. Belum lagi Google Map, Whiteboard Box dan seterusnya. Jadi ini sangat banyak sekali. Kami sudah berikan bahan berkaitan dengan web service ini ya, secara khusus ya. Dan kami sharekan juga di YouTube-nya. Nah, sekarang kami ingin membahas tentang mengembangkan sekolah-sekolah pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan SAC. Nah, kenapa kami dorong sekolah-sekolah itu ya harus menjadi pusat pengetahuan? Semua sekolah pasti punya perpustakaan, tapi tidak mungkin semua buku dibawa ke rumah. Itu mustahil. Semua buku dipinjam oleh semua orang, nggak mungkin dibawa ke rumah karena dia hanya satu mungkin atau dua paling banyak atau tiga ya. Nah, sehingga sekolah mau dia di kota mau di mana saja sekarang ini, selama ada mobile, selama ada desktop yang bisa membuat aplikasinya, tentunya bisa mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ini ya. Nah, ini gambar ini akan memberikan arahnya ya. Jadi pada intinya semua sekolah itu semua sama sebenarnya. Semua punya ruangan, kelas ya, punya buku. Ya. Ini adalah yang pasti terjadi.
Tetapi ini pasti terbatas. Ketika guru sakit, ya sudah, bingung semuanya. Atau gurunya pergi ke tempat lain, ya bingung. Atau diganti, bagaimana? Buku juga mungkin ada satu, dipakai bersama ya juga mungkin. Sedangkan handphone itu jelas ada di semua orang, hampir banyak. Ya. Nah, sehingga ini bagaimana sekolah itu, dia menumbuhkan pusat pengetahuan tetapi berbasis multimedia ya dengan SAC. Dan yang akan dihasilkan ya dari konversi atau dari pendalaman pengetahuan tadi itu bisa dalam bentuk desktop ya, dalam bentuk web, internet, atau dalam bentuk mobile. Kami selalu mengatakan selalu mobile multimedia interaktif. Artinya itu handphone. Jadi aplikasi Android ya atau iOS gitu disebarkan di internet atau di desktop yang bisa di-download dan seterusnya. Nah, pengembangan dari pengetahuan tadi, di sini masih ada satu pengetahuan yang tidak kami tuliskan ya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan pengetahuan yang di alam itu sendiri ya. Jadi misalnya sekolah yang ada di Bandung ya, sekolah dengan ada yang di dekat Borobudur itu jelas tidak beda sekali. Yang ada di Bandung tidak akan merasakan lingkungan Borobudur. Atau yang dekat di Prambanan gitu, jelas berbeda. Artinya pengetahuan yang diperolehnya juga akan berbeda. Ada pengetahuan yang memang sama ya dengan sekolah-sekolah lainnya, tapi ada pengetahuan yang memang dari kreativitasnya sendiri. Dekat Borobudur ya beda, yang punya destinasi misalnya Danau Toba beda ceritanya. Si anak dengan guru pergi ke Danau Toba gitu akan beda lagi ceritanya. Bagaimana cara menggali pengetahuannya. Jadi ada lagi satu sumber ini yang tidak kami gambarkan. Ya, jadi kami gambarkan adalah hanya kelas dan perpustakaan saja. Dan ini bisa dibentuk dalam bentuk multimedia di sini. Nah, akhirnya sekolah itu harus punya portal directory. Jadi harus punya portal directory di mana itu menjadi tempat berbaginya, ya, gagasan, masalah dan seterusnya di sana. Meskipun sebenarnya ada platformnya, ya, yaitu adalah Google Play Store. Tetapi kalau punya Google portal directory sendiri sebelum di-share ke mana Google Play Store itu sangat berbeda. Akan punya dampak citra kepada murid, guru, dan sekolah. Jadi sangat berbeda. Oleh sebab itu kami ketika menerapkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ini, sekolah satu saat akan punya. Sekarang ya, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan mengembangkan portal belajar. Ya, banyak guru-guru yang membuat aplikasi pakai SAC di-sharekan ke portal belajar. Itu jelas ya semuanya ya. Jadi portalnya satu gitu. Citra dari sekolah, citra dari murid, citra dari gurunya tidak terangkat. Ya. Beda kalau kita nih punya portal sendiri ya, sekolah punya portal sendiri atau bisa dibantu oleh Pemda gitu. Itu jelas berpengaruh ke daerah sendiri. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu memahami kenapa kita sendiri satu saat harus punya sendiri ini portal directory ini. Ya. Ini memang kita memang harus punya ya. Meskipun hanya 100 aplikasi yang disimpan, tapi itu pengaruhnya kuat sekali. Pengaruhnya kuat sekali. Nah, sekarang apa manfaatnya? Kalau kita punya sekolah itu jadi pusat pengetahuan berbasis multimedia itu. Pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Pola belajar kita, ya, guru akan mencari sumber, kemudian dia pindah jadi multimedia. Ya. Apalagi ada ChatGPT, gitu. Ya. Siswa atau murid dia akan download, dia akan belajar. Di sana sebenarnya ada terjadi yang harus diperhatikan oleh kita. 20 tahun yang lalu saya sudah pernah membaca buku tentang
apa revolution learning. Jadi pembelajaran revolusi. Dan dia sudah mengatakan satu saat akan terjadi. Dan benar itu terjadi sekarang. Jadi nanti jangan heran kalau ini pusat pembelajarannya terjadi, pusat pengetahuan terjadi, belajarnya akan lebih pendek. Sehingga kita harus mencarikan waktu kosongnya dengan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk proyek-proyek gitu. Jadi siswa sehingga akan terlatih dalam proyek-proyek ya. Menghadapi masalah, bagaimana mencari solusi dan seterusnya. Nah, jadi ini jelas akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kedua adalah aksesibilitas yang lebih luas. Ya. Jadi siswa akan sekolah tersebut ya akan bisa akses pengetahuan yang lebih luas jelas. Ya. Yang tadi punya satu buku dipakai untuk di 100 orang itu. Sekarang satu aplikasi dibaca oleh 100 orang gitu. Tinggal diinstal masing-masing. Kalau buku fisik ya satu orang ya tunggu dulu 3 hari gitu. Guru ada 3 buku ya tunggu dulu 3 hari baru bisa dipelajari gitu. Bagaimana kalau dia sedang sakit gitu. Sedang berpergian gitu. Akhirnya akses kepada pengetahuan sangat mengalami keterlambatan. Tapi kalau dengan mobile ini akan lebih sama ya. Keterlibatan siswanya aktif. Siswa yang diberikan pengetahuan interaktif multimedia, maka secara otomatis dia sendiri akan menjadi lebih aktif. Nah, satu adalah pengetahuannya akan lebih cepat dipelajari, kedua dia akan aktif. Apalagi kalau siswa sudah mulai menggunakan ChatGPT. Sehingga kami selalu mengatakan bahwa kalau sekarang ini guru-guru atau dosen siapa saja perlu memahami bagaimana membuat soal atau bagaimana diberikan. Karena dengan ChatGPT ini semua jadi terjawab masalahnya. Misalnya kalau siswa tolong buatkan puisi. Dulu saya di SMP disuruh guru buat puisi. Sekarang pakai ChatGPT jadi puisi. Buat cerita tentang kakek nenek yang lucu-lucu di kampung gitu. Sekarang pakai ChatGPT 2 menit keluar itu, 1 menit keluar tentang kisah-kisahnya yang lucu-lucu dari nenek dan kakek. Jadi ini luar biasa nih. Jadi ini bagaimana mengatasi itu. Nah, makanya kita harus mengembangkan si pusat pengetahuan tadi menjadi dikelola pengetahuan itu dengan baik ya. Pembelajarannya mandiri ya. Nah, dan kemungkinan ini kalau sudah ini terbentuk gitu, maka pengetahuan tentang strategi blended learning bakal terjadi. Jadi blended learning tidak bisa ditolak ya. Sekolah-sekolah harus mengadopsi blended learning. Suka atau tidak suka. Jadi blended learning itu sudah bahasan 15 tahun yang lalu. Itu para ahli sudah mengatakan satu saat ini akan terjadi. Nah, di perusahaan mau di mana saja. Bahkan di Indonesia sekarang sudah mulai bahwa kamu nggak perlu datang ke tempat kerja gitu. Yang penting output kamu bisa menghasilkan atau tidak. Jadi bisa dibayangkan ya. Perusahaan saja sampai segitunya. Jadi terjadi perubahan yang cukup besar. Bagaimana langkahnya ya? Ya, langkah untuk membuat sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan itu berbasis mobile multimedia interaktif ini, kita identifikasi kebutuhannya. Apakah mau menggunakan kurikulum ya, apakah akan menjadi kurikulum lokal sebagian itu, apakah mau bagaimana gitu. Nah, ini tentunya akan berbeda, apalagi sekarang sedang didorong kurikulum merdeka gitu dan seterusnya ya. Jadi ini akan jelas mempengaruhi ya, identifikasi kebutuhannya. Kemudian pilih platform ya. SAC jelas salah satu platform, tetapi web service-nya kan masih terbuka bebas. Apakah mau buat sendiri, ataukah mau pakai Google, ataukah pakai Microsoft gitu, ya. Nah, jadi memilih platform saja kita perlu diskusi di antara timnya, ya. Jadi apakah mau pakai YouTube ataukah bagaimana gitu. Belum lagi toolnya sendiri kan, apa mau pakai Filmora buat editing videonya, ataukah pakai apa gitu. Kalau untuk desainnya pakai Canva ataukah pakai PowerPoint atau Google Slide
Itu saja perlu ditetapkan. Karena tidak mungkin semua guru siswa yang ada di sekolah itu jadi coba-coba, itu nggak mungkin. Ya. Desain dan pengembangan konten. Jadi kita harus punya template, ciri khas dari satu sekolah, itu jelas, itu akan mempengaruhi. Dengan adanya ChatGPT, ya, pengembangan konten lebih cepat. Ya. Nah, ini akan ini kemudian ya jelaslah uji coba, evaluasi, kemudian diterapkan, dipakai untuk dalam pembelajaran dan evaluasi, kemudian terjadi pembaharuan, ya, perbaikan-perbaikan dari aplikasi. Nah, kegiatannya apa? Kalau kita mau mengembangkan sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile ini. Kegiatan pertama adalah pelatihan mobile multimedia interaktif untuk guru dan antar sekolah. Jadi ini sebenarnya beberapa sekolah sudah ada yang melakukannya. Saya pernah dikontak oleh guru yang ada di Papua, ya. Di Papua, Pak Ethan, tolong berikan pencerahan gitu. Ternyata Pak Ethan tidak bisa sekarang karena akses internetnya masalah. Terus bagaimana? Ya sudah, akhirnya saya kasihkan videonya gitu. Jadi mungkin saja videonya ditonton itu, ya. Di aulanya satu sekolah, ya. Yang belajarnya dari sekolah lain. Nah, itu kegiatan salah satu yang harus dikembangkan itu. Ya. Kemudian program ekstrakurikuler sekolah. Ya. Jadi kita harus mengembangkan karena pengetahuan itu akhirnya si siswa sendiri harus mencari pengetahuan dan merapikan pengetahuan, menyusun pengetahuan sendiri. Ya. Nah, ekstrakurikuler. Dulu kami ekstrakurikuler yang kami pelajari dulu, ya, ketika SMA itu adalah belajar bahasa basic. Ya. Bukan bagaimana menyusun pengetahuan gitu. Padahal yang paling penting, ekstrakurikuler yang paling penting bagi seorang murid itu adalah bagaimana murid punya kemampuan, ya, menyusun pengetahuan itu sendiri. Itu lebih penting itu. Tapi sampai sekarang kami lihat belum ada yang mengembangkan bagaimana menyusun pengetahuan itu, ya. Kemudian mengembangkan TEFA, ya, Teaching Factory. Istilah Teaching Factory kan di SMK, tapi sebenarnya monetisasi itu. Jadi melakukan monetisasi karena mungkin kita nggak bisa dihalangi, ya. Jadi misalnya murid kita SMP gitu, karena dia sudah membaca buku tentang monetisasi, dia akhirnya sudah belajar di sekolah ekstrakurikuler multimedia pakai SAC, dia kebayang, kalau gitu saya bisa jualan juga nih, ya, masuk ke Google Play Store, karena Google Play Store kan tidak bisa dihalangi, ya. Siapa saja masuk boleh. Jadi bisa saja monetisasi akhirnya. Mungkin gurunya melakukan monetisasi, mungkin sekolah secara bersama-sama, bahkan atau mungkin pribadi murid yang mau melakukan monetisasi. Nah, yang terakhirnya yaitu program portal directory. Nah, ini adalah dasar, ya, basic untuk bisa mengembangkan pusat pengetahuan tadi. Nah, stakeholder yang mengembangkan sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan berbasis multimedia ini siapa saja? Bukan hanya sekolah, ya, sekolah dan juga antar sekolah itu satu stakeholder tersendiri, ya. Kemudian siswa dan orang tua. Jadi orang tua sendiri harus terlibat itu supaya bisa mendorong kreativitas dari siswanya. Banyak sekali, ya. Jadi kalau masuk ke dalam Google Play Store, aneh-aneh orang yang membuat, dan itu bisa siswa kita sendiri atau bahkan guru, ya, kita bisa membuat aplikasi itu pakai SAC, ya. Kemudian ada pemerintah dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan perlu dilibatkan. Jadi tidak bisa satu sekolah tanpa melibatkan Pemdanya gitu, nggak bisa gitu, ya. Jadi kita harus melibatkan pemerintah daerah, ya, dalam ini Dinas Pendidikan. Kita mesti punya relasi ke dalam untuk membangun pusat pengetahuan tadi. Kemudian perusahaan, ya, BUMN, BUMD, swasta, dan kita juga harus punya relasi. Kami sendiri sedang memikirkan bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah ini dikembangkan, kan harus pakai dukungan dana, ya. Dananya kan bisa menggunakan CSR. Jadi kepala sekolahnya bisa membuat satu proposal, antarkan ke Pemda ataukah mungkin ke perusahaan untuk jadi masukan, ya, bantuan. Mungkin lisensi SAC, mungkin lisensi tanpa yang profesional, ataukah mungkin yang lain-lain gitu, ya.
dari BUMN, BUMD, bahkan dari swasta. Apa bagi hasilnya apa gitu, apa yang dia akan mendapatkan apa gitu. Kemudian dengan komunitas, jadi banyak hal elemen yang sebenarnya terlibat dalam pengembangan bagaimana sekolah-sekolah itu menjadi pusat pengetahuan berbasis multimedia interaktif ini. Jadi tidak hanya satu sekolah. Kalau satu sekolah dia mikir sendiri gitu ya. Ini contohnya, ini contoh tentang model portal directory. Kami sendiri mulai mempelajari untuk bisa mengembangkan. Jadi kami buat sendiri ya, Inosi Apps ya. Jadi aplikasi yang telah diberikan dari yang hasil karya itu kami sharekan di sini. Jadi silakan aja di download ya. Ini portalnya, kemudian ini halaman tampilannya ya. Ya, ada agama Islam dan ini masih terus kami perbaiki ya. Jadi bukan sudah selesai, bukan. Ini kami terus perbaiki. Karena mungkin saja kalau sekolah belum punya portal sendiri kan kami kasih space di situ ya. Misalnya sekolah A gitu, dia punya space, silakan aja masukkan di situ. Jadi bergabung, berbaur, tetapi ada link bahwa dia itu punya sekolah A gitu. Sehingga kalau diklik sekolahnya itu akan tahu bahwa aplikasi apa yang sudah diupload di sini gitu. Nah, kami sampai memikirkan ke sana. Jadi karena citra atau image dari sekolah pun harus dipertimbangkan. Nah, kesimpulannya adalah program mengembangkan sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ini merupakan program jangka panjang dan strategis. Jadi, ini bukan program jangka pendek ya. Buat aplikasi selesai bukan ya, tapi jangka panjang. Jadi kita mengharapkan satu ketika banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat dari satu sekolah itu dipergunakan oleh sekolah lain ya, bahkan dia berpindah gitu ya, bahkan global gitu. Kalau yang global kan jelas ya, Google Play Store adalah jembatan, salah satu jembatannya. Jadi mungkin saja orang yang buat aplikasi di Papua ya didownload oleh dari Jawa Barat gitu, dari Bandung, boleh-boleh saja gitu. Karena ada platformnya ya. Jadi ini program jangka panjang. Program ini juga meningkatkan kreativitas guru dan siswa sekolah. Jelas ya, akan meningkatkan kreativitas guru, ya, bahkan sampai memberikan citra sekolah. Ya. Dan harus dipahami bahwa program ini adalah merupakan stakeholder-nya tidak hanya sekolah. Jadi pemerintah, siswa dan orang tua, ya, perusahaan, BUMN perlu dilibatkan bagaimana sekolah kita tumbuh. Ya. Komunitas daerah, ya, juga berpengaruh pada rencana ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan